يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisabnya manusia. Hari hisab udah dekat dengan kita semua. Tapi bagaimana kondisi kita? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kita terus masih berada dalam kondisi lalai dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Apalagi untuk kita-kita yang sudah beruban, untuk kita-kita yang sudah melemah tubuhnya, yang sudah membungkuk tubuhnya, kita perlu tahu bahwa hisab kita sudah dekat. Tapi pertanyaannya, apakah kondisi kita sama dengan yang Allah firmankan? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka-mereka ini masih terus lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Lahiyatan qulubuhum. Hati mereka ini sulit untuk khusyuk. Hati mereka terus lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, semua ancaman Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk umat-umat sebelum kita. Sebabnya rata-rata gara-gara mereka lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ambillah contoh kaum Nabi Nuh, ambillah contoh kaum Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya. Sebabnya karena mereka ini lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka giat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan nabinya, mereka akan selamat. Tapi kondisinya mereka ini betul-betul lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, fantaqamna minhum, kami azab mereka semua, fa'aghraqnahum fil yam, kami tenggelamkan mereka semua. Sebabnya apa? Karena mereka dustakan ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Nam ayyuhal ikhwatul kiram, ada beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan untuk umat-umat sebelum kita. Tapi ayat yang paling besar yang Allah turunkan untuk umat Islam adalah ayat Al-Quran Al-Karim. Dan itulah ayat yang paling besarnya. Dan bahkan ayat Allah yang mana ayat tersebut akan abadi sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan angkat kecuali pada hari kiamat. Kalau ayat-ayat yang lain, Nabi Musa udah hilang semuanya. Untuk siapa? Udah hilang semuanya, wujudnya tak ada lagi. Tapi kalau Al-Quran Al-Karim, ayatnya masih ada. Sebabnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, Allah azab. Kenapa? Wa kanu anha ghafilin. Mereka lalai dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kasusnya sama antara kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga umatnya kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, semuanya sama. Kalau kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, letaknya sama-sama di neraka Jahannam. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah memasukkan banyak makhluk berupa jin dan juga manusia ke dalam neraka Jahannam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am kena. Umatnya Nabi Isa kena, na'am kena. Sebabnya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak gunakan hati mereka untuk mereka mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka lalai, suka main-main. Hati mereka nggak digunakan untuk mereka gunakan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ini memiliki mata tapi malas untuk membaca. Enggak dipakai untuk melihat. Tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kajian, mendengarkan murotal Al-Quran, tapi digunakan untuk maksiat-maksiat, digunakan untuk mendengarkan musik-musiknya. Lalai mereka. Sekarang betapa banyak kaum muslimin, mereka hafal lirik-lirik lagu tapi tak hafal yang namanya ayat-ayat Al-Quran Karim. Kalau dikatakan sulit, kenapa mereka gampang menghafalkan lirik lagu? Tanpa dilihat pun mereka bisa hafal. Karena yang mereka sering dengarkan bukan Quran. Yang mereka sering dengarkan adalah musik-musiknya, lagu-lagunya. Itu mereka hafal. Dan bahkan di luar kepala mereka, ayyuhal ikhwatul kiram. Sebabnya juga sama. Semuanya, baik umat kita, umat Nabi kita Muhammad SAW atau sebelum kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka-mereka ini ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka ini adalah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sukanya untuk hal-hal duniawi atau permainan duniawi, letaknya tidak lain dan tidak bukan cuma di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hati-hati. Allah mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Mereka-mereka yang tidak mempersiapkan untuk berjumpa dengan kami. Tidak ada perbekalan yang mereka siapkan untuk jumpa dengan kami. Amal solehnya sedikit, amal ketaatannya sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waradu bil hayatid dunya. Sukanya mikirkan dunia, gimana bisa bangun rumah, gimana bisa beli motor, gimana bisa beli mobil, gimana bisa beli kendaraan, dan itu yang mereka pikirkan. Waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha. Mereka merasa nyaman kapan dunia mereka banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka lalai dari akhirat, mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka-mereka ini ma'wahum, tempat kembali mereka bukan di surga ayyuhal ikhwatul kiram, tapi an-nar kata Allah. Neraka tempat kembali mereka. Kriterianya udah Allah sebutkan. Mereka tidak mempersiapkan untuk jumpa dengan kami. Tidak tahu bekal mereka apa, ketakwaannya bagaimana. Mereka nggak pikirkan itu. Dan mereka berlomba-lomba untuk membangun dunia mereka. Dan mereka cinta untuk membangun dunia mereka. Dan mereka lalai dari mempelajari ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka adalah neraka. Ayyuhal ikhwatul kiram. Apakah sifat itu ada pada sifat kita? Falnuhasib anfusana. Kita cuma bisa muhasabah diri kita. Apa obsesi kita di kehidupan dunia ini? Apa tujuan kita? Apa ham kita? Apa cita-cita kita? Kalau seandainya cuma dunia, ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka adalah neraka. Ayyuhal ikhwatul kiram. Dan ini bisa kita lihat dengan berbagai sebabnya. Orang-orang yang lalai kelihatan dari sebab-sebabnya. Dari sebab-sebab ini, kalau seandainya kita melihat ada dalam diri kita, hati-hati. Bisa jadi kita ma'wahumun nar. Tempatnya di neraka nanti. Pertama disebut oleh para ulama adalah takasul. Malas. Ketika disuruh sholat malas, ketika disuruh sedekah malas, disuruh kajian malas, disuruh belajar malas, disuruh kalau ada jihad panggilan jihad malas, kalau disuruh untuk hal-hal kebaikan malas, dicegat dari kemungkaran juga tidak diinginkan oleh dia. Itu hati-hati ayyuhal ikhwatul kiram. Itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik, kapan mereka ini melaksanakan sholat, mereka enggan-engganan, mereka malas-malasan. Sedekahnya juga sama. Kapan mereka diperintahkan untuk sedekah, mereka malas. Hati-hati ayyuhal ikhwatul kiram. At-takasul. Ketika diperintahkan untuk berjanji jalan Allah, mereka juga malas. Diperintahkan untuk kajian juga malasnya, masya Allah. Bahkan mereka malah mencela Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mencela majelisnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang munafik. Diajak untuk kebaikan malah enggan. Bahkan mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla haula arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajban indal liqa. Kami tidak melihat sebuah kaum, kata mereka orang munafik,
ketika diajak kepada kebaikan. Yakni Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yang mana sifatnya arghab butuna, perut mereka buncit, wal akdzab alsuna, pendusta mereka, mencela Nabi kita Muhammad, wala ajban indal liqa, dan mereka pengecut ketika berjihad, padahal mereka paling pengecut, mereka yang paling gendut, dan mereka paling dusta. Ini mereka ucapkan cuma untuk senda gurau saja, ayuhal ikhwatul kiram, enggan ketika diajak kepada kebaikan. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kalau ada tekasul dari hati kita, kita harus buang. Kenapa? Ditakutkan kita ini termasuk ashabul ghaflah, termasuk orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempatnya adalah neraka nanti. Ayuhal ikhwatul kiram, kriteria yang kedua yang kemungkinan kita termasuk ahlul ghaflah wal iyadu billah adalah ilful maksiyah, terbiasa dengan maksiat dan bahkan membiasakannya, nganggap wajar maksiat, dianggap biasa maksiat itu. Dan ini bahaya sekali. Kita melihat hal-hal yang haram dianggap biasa, tidak ada takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan musik-musiknya dianggap biasa, tidak ada takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilful ma'asi, mudah untuk berbuat maksiat. Hati itu jinak sekali dengan maksiat, gampang dibawa sama setan. Wal iyadu billah. Ini adalah orang-orang ashabul ghaflah, memiliki kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti itu hati-hati. Sampai dosa kecil kata Nabi kita Muhammad SAW wajib dihindarkan. Bukan dosa besar, dosa kecilnya. Sampai Nabi mengatakan iyyakum wa muhqiratiz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa kecil yang dianggap ringan. Ah enggak apa-apalah kan cuman kecil, ah enggak apa-apalah kan cuman ringan, ah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kata para ulama al-ashabul ghaflah. Mereka gampang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau seandainya yang namanya dosa kecil terus dikerjakan, yang ditakutkan hati mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dan ini hampir kita rata-rata hafalkan ayat ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak kata Allah. Bal rana ala qulubihim, hati mereka sudah mati tertutupi dengan maksiat-maksiat mereka. Sebabnya apa? Makanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan berupa maksiat, kecilnya ataupun besarnya. Lama-lama kapan dinasihati enggan, kapan disampaikan enggan. Dan seperti itu ayyuhal ikhwatul kiram, ini ashabul ghaflah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kriteria yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita, kepada ashabul ghaflah, pemilik orang-orang yang memiliki kelalaian, adalah hubbud dunya, cinta dunia, sibuk dengan kehidupan duniawi, lupa akhiratnya. Ayyuhal ikhwatul kiram, betapa banyak kaum muslimin saat ini faham tentang dunianya, faham tentang ekonominya, faham dengan teknologinya, faham dengan kehidupan semuanya, peternakannya, cocok tanamnya, semua mereka faham, kelistrikannya semua. Tapi tentang Allah mereka nggak tahu siapa Allah. Tentang Nabi kita Muhammad SAW mereka nggak kenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau artis-artis duniawi mereka tahu semuanya, asalnya dari mana, tempatnya di mana, meninggalnya di mana, kelahirannya kapan, mereka semua tahu. Wallahi, tapi kalau ditanya tentang akhirat, tentang orang-orang yang membela akhirat, mereka nggak tahu siapa mereka ayyuhal ikhwatul kiram. Ini kasus orang-orang ashabul ghaflah, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu dunia faham sekali mereka, matematikanya tahu, IPA-nya tahu, bukan tercela untuk mengetahui, bukan. Tapi yang tercela faham matematika, faham IPA, faham IPS, faham sejarah, tapi tidak mengerti akhirat. Ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka faham tentang ilmu-ilmu dunia, faham mereka semuanya. Tentang teknologi mereka faham. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi kalau tentang akhirat mereka enggak tahu. Mereka faham bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya nol besar. Mereka mempelajari bahasa Inggrisnya, mereka malas belajar bahasa Arabnya. Mereka membaca novel-novel dari luarnya, mereka enggak membahas tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mempelajari ilmu-ilmu agamanya, mereka
ilmu-ilmu dunianya, mereka nggak mempelajari ilmu-ilmu agamanya. Dan ini terjadi hampir setiap awamnya. Dan bahkan banyak sekali kaum muslimin menghabiskan hartanya untuk kehidupan dunia, untuk pendidikan duniawi. Tapi kalau untuk pendidikan ukhrawi, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah firmankan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka faham tentang kehidupan dunia, tentang ilmu-ilmu dunia. Tapi kalau tentang masalah akhirat mereka enggak faham. Ayyuhal ikhwatul kiram. Perkebunan, peternakan, kelistrikan, wallahi ini semua enggak ditanya oleh Allah SWT di alam kubur. Makanya Nabi kita Muhammad SAW enggak faham tentang cocok tanam. Wallahi Nabi enggak faham sama sekali. Nabi pernah mengawinkan yang namanya kurma-kurma itu akhirnya mati. Nabi enggak tahu sama sekali. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, kalau aku enggak tahu dunia. Wallahi orang yang paling selamat dunia dan akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Naam sahih ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kejar akhirat, maka dunia pun akan datang, akan kita dapatkan. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, yang terakhir adalah banyaknya angan-angan. Wallahi orang yang banyak angan-angan adalah mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau sedekah, alasannya mau beli motor. Enggak mau wakaf, alasannya mau bangun rumah sendiri. Enggak mau ini, alasannya untuk makan. Enggak mau itu, alasannya dan sebagainya. Tulul amal, panjang angan-angan itu, tapi cuma duniawi. Enggak pernah ada cita-cita anak mau bangun masjid. Enggak ada cita-cita anak mau bangun pondok. Enggak ada cita-cita anak mau wakaf Al-Quran. Wallahi hampir hilang kondisi seperti ini. Enggak ada keinginan setiap hari anak mau sedekah setiap harinya. Mana ayuhal ikhwatul kiram tulul amal, panjang angan-angan itu. Mau sampai kapan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan untuk Nabi kita Muhammad. Apa kata Allah? Dzarhum, tinggalkan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka makan terus. Dzarhum yakulun wa yatamatta'un, silahkan biarkan mereka makan terus pikiran mereka. Wa yatamatta'un, dan mereka menikmati kehidupan dunia ini. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, dan mereka silahkan panjang angan-angan mereka. Tapi ingat, fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu azab Allah itu akan pedih siap mendatangi mereka. Inna rabbaka labil mirsad, kata Allah. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua labil mirsad, mau wanti-wanti kita, mau sampai kapan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, ada satu rumah mau bangun rumah yang lain, ada kendaraan ini mau bangun kendaraan yang lain. Untuk apa ayuhal ikhwatul kiram? Kalau seandainya kita malas sedekah gara-gara itu, wallahi buang itu semua. Kita nggak ada masalah punya kendaraan, tapi bangunlah akhirat kita. Kita nggak ada masalah punya 2 rumah 3 rumah, tapi bangun juga untuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita. Ada program amal kebaikan, kita masuk di sana. Dan ini adalah orang-orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau ini, tidak mau itu, gara-gara takut hilang dunianya, ashabul ghaflah. Mereka itu udah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ingatlah ayyuhal ikhwatul kiram, hidup kita cuma singkat. Mau sampai kapan lagi kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Hari inilah hari Jumat, hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan hari kita untuk salawat untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.